Marcelo, Yosi, silakan duduk. Saya dengar kalian berdua terlibat dalam masalah di kelas tadi. Bisa diceritakan apa yang terjadi? Ya Pak, saya sama Yosi di kelas Pak. Saya tidak sengaja minum tas Yosi. Dan saya jadi marah, Pak. Dan saya membalas dengan menyerang Marcelo, Pak. Gitu ya. Saya paham. Di sini kita akan mencoba memahami apa yang terjadi dan mencari solusi. Ya, yang pertama, saya ingin kalian tahu bahwa saya melihat kalian bukan lagi sebagai anak yang suka membuat masalah, tetapi sebagai siswa yang bisa belajar dari kesalahan. Marcelo, Yosi, kalian adalah anak-anak yang baik dan biasanya menghormati teman-teman kalian. Benar itu? Kadang-kadang kita semua membuat kesalahan, itu manusiawi. Namun yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Marcelo, saya yakin bahwa kamu bisa mungkin merasa marah atau kesal saat tas Yosi menghalangi jalanmu, tapi menendang tasnya bukanlah cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaanmu. Yosi, kamu juga merasa kesal ketika tasmu ditendang, dan itu bisa dimengerti. Namun mendorong Marcelo bukanlah respon yang baik. Menurut kalian, apa sih yang seharusnya kalian lakukan pada saat merasa kesal seperti tadi? Saya seharusnya berbicara baik-baik kepada Yosi Pak, dan saya bukan malah menendang tasnya. Dan saya seharusnya menahan diri, dan saya bicara pada Marcelo kalau saya nggak suka dengan apa yang dilakukan. Bagus ya. Itu adalah cara yang lebih baik dan lebih dewasa dalam menghadapi situasi. Nah, sekarang apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan meminta maaf kepada Yosi. Yosi, saya minta maaf ya atas kejadian yang tadi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya juga minta maaf Marcelo, dan kalau hal itu terjadi lagi, saya akan bicara baik-baik dulu sebelum saya pergi. Saya senang kalian memahami hal ini dan berusaha untuk memperbaikinya. Ingat, kita semua belajar dari kesalahan, dan dengan memahami kebutuhan kita bisa mengatasinya dengan cara yang lebih baik. Marcelo, Yosi, sekarang kalian sudah bisa meninggalkan ruangan ini. Yosi, bawa silakan. Saya ingin bicara tentang tugas yang tidak kamu kerjakan. Saya tahu ini bukan pertama kalinya kamu tidak menyelesaikan tugas. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Maaf Pak, saya memang belum mengerjakan tugasnya. Saya rasa tugasnya terlalu banyak. Saya merasa saya malas membuat untuk mulai Pak. Saya paham kawan, kadang-kadang kita semua merasa kewalahan. Tapi penting bagi saya untuk membantu kamu memahami bahwa menghindari tugas bukanlah cara yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Saya tahu kamu sebenarnya adalah anak yang cerdas dan bisa diajarkan. Saya sudah sering melihat hasil kerja kamu bagus di masa sebelum-sebelumnya, dan saya percaya kamu bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih Pak, saya memang merasa kesulitan, tapi saya tahu saya seharusnya mengerjakan tugas ini. Saya mengerti perasaan kamu, kawan. Kadang kita semua merasa malas dan kewalahan, tapi tidak mengerjakan tugas berarti kamu juga tidak
memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar dan berkembang. Kamu melewatkan kesempatan untuk memahami materi yang akan sangat penting di masa depan. Menurut kamu Dermawan, apa yang seharusnya kamu lakukan ketika merasa kewalahan dengan tugas-tugas seperti ini? Saya seharusnya mulai mengerjakan sedikit demi sedikit, Pak, atau minta bantuan kalau merasa kesulitan. Itu pemikiran yang bagus Dermawan. Mulai dari yang kecil atau mencari bantuan adalah cara yang lebih baik untuk menghadapi tugas yang banyak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengerjakan tugas malam ini, Pak, dan saya akan coba revisi mulai sekarang. Saya senang mendengarnya, Dermawan. Saya juga siap membantu kalau kamu merasa kesulitan di masa yang akan datang. Ingat, belajar adalah proses dan tidak apa-apa untuk minta bantuan. Saya harap kamu atau janji yang sudah kamu berikan itu bisa kamu tepati ya. Kamu sudah bisa meningkatkan komunikasi. Pak. Tanggapan yang dapat saya simpulkan dari peran yang saya bawakan tadi, yaitu saya sadar bahwa menyelesaikan masalah itu harus dengan secara kepala dingin atau tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang mengakibatkan memfatalkan kepada orang lain. Dan saya senang ketika guru-guru yang mengetahui masalah siswanya itu mencari tahu dulu apa itu masalahnya, akar masalahnya, dan menyelesaikannya secara baik-baik, tidak langsung memarahi atau memberikan hukuman kepada siswa yang mempunyai masalah tersebut. Kiranya guru-guru lain juga bisa menerapkan hal yang seperti itu. Terima kasih. Tanggapan saya terhadap peran saya tadi ternyata tidak semua guru itu sama. Ketika siswa terkena masalah, guru itu marah dan langsung memarahi siswa tersebut. Saya bangga kepada guru yang seperti ini. Ketika siswa kena masalah, gurunya tidak langsung marah atau malah menghukumnya. Malah malah siswa itu dipertanyakan dan didiskusikan. Saya harap guru kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Anggapan saya mengenai peran yang saya sampaikan tadi, saya menyimpulkan bahwa masalah itu dapat diselesaikan secara baik-baik, bukan dengan melakukan kekerasan. Dan saya juga senang ketika Bapak Guru mengetahui masalah kami tadi, Bapak Guru tidak langsung memarahi ataupun menghukum kami, melainkan Bapak Guru membantu kami dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kami dengan baik-baik. Sekian dan terima kasih.